Halo Cak, halo Ne, ya apa kabare? Nggo gedang di kali rujak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak, kan wil jatim siji? Wani. Halo Cak dan pemirsa setia Cak Pajak, kita ketemu lagi ya. Tentunya masih di podcast Cak Pajak, podcastnya Kanwil DJP Jawa Timur 1. Kita mau cangkruan sambil membahas soal perpajakan ya, secara santai. Tentunya masih bersama dengan saya Neng Gigi dan sudah hadir di sini Cak Iping. Halo Cak Iping. Halo Niki, halo Cak dan semuanya, sehat-sehat, semakin segar dengan tahun baru gitu ya. Ya dong, semoga semuanya juga selalu dalam keadaan yang sehat ya Cak Semakin Iping. sukses tahun ini. Betul, amin. Semoga semakin sukses, semakin bersinar. Semakin bersinar. Iya, Cak Iping, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih seputar perpajakan gitu. Yang berkaitan dengan awal tahun Januari gitu ya. Gitu, Ya, topiknya kita mau membahas apa yang penting ini? soal apa ya? Soal pelaporan pajak. Laporan pajak ya. Tapi kita mau ngobrolin soal pelaporan pajak penghasilan SPT masa PPh 21. Oh iya, betul, SPT masa SPT 21 gitu ya. SPT 21. Ada yang spesial ya. Iya. Soalnya gini, Cak Iping. Ini kok ada yang bilang SPT PPh pasal 21 nggak harus lapor. Nah, ini harus diklarifikasi nih, Cak Iping. Kita coba klarifikasi. Gitu. Maksudnya gimana sih, Cak Iping? Ya, memang sempat ada perubahan ketentuan pelaporan ya kalau untuk PPh 21. Dulu memang PPh 21 ini wajib dilaporkan tiap bulan gitu ya. Tiap bulan harus lapor gitu ya, walaupun tidak ada pemotongan, walaupun tidak ada pembayaran nihil gitu ya. Ini kan ini jadi kayak beban administrasi aja ya. Lapor-lapor gitu ya. Ngapain lapor itu, nggak ada yang dipotong juga, nggak nihil juga seperti itu. Nah, kemudian memang ketentuannya diubah dengan PMK 9 tahun 2018. Jadi memang atas beberapa wajib pajak itu memang pasal 21-nya diberikan kemudahan, tidak perlu lapor. Misalkan dalam hal tadi ya, misalkan laporannya cuma nihil, nggak ada pemotongan. Laporannya gitu ya, nihil, nggak ada pemotongan. Tetapi itu memang harus diingat itu ada ketentuan khusus untuk masa pajak Desember gitu ya. Walaupun di bulan Januari sampai dengan November itu diberikan kemudahan untuk tidak melaporkan SPT masa 21, tetapi untuk masa Desember gitu ya, itu tetap diwajibkan lapor. Masa Desember yang dilaporkan paling lambat tanggal 20 Januari. Seperti itu ya. Memang kalau akhir tahun ini awal tahun gitu ya, banyak yang harus dilakukan wajib pajak ya, menyiapkan laporan keuangan gitu yang segera gitu untuk nanti dilaporkan sebagai lampiran dari SPT tahunan. Nah, satu hal lagi jangan lupa kalau untuk bulan Desember yang dilaporkan Januari PPh 21-nya tetap harus dilaporkan. Kadang-kadang kan lupa ya, karena keenaan gitu ya. Tiap bulan hanya hampir nggak ada yang dilaporkan ya sekarang ya. Kalau angsuran PPh 25 kalau yang non UMKM ataupun yang UMKM itu juga sudah bayar dianggap lapor gitu ya. Jadi keenaan gitu ya, tiap bulan tidak ada laporan, kemudian masa Januari lupa tidak lapor PPh 21. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Kalau untuk bulan Januari kita anggap seperti itu ya, bulan Januari itu diwajibkan untuk lapor PPh 21 masa Desember bagi yang punya kewajiban PPh 21, badan terutama ya, seperti itu. Jadi memang ada perubahan peraturan tadi ya, Cak Iping, yang perubahannya tadinya ke arah lebih baik ya. Kalau dulu tiap bulan lapor, sekarang gitu ya. hanya Desember saja, tapi malah jadi lupa. Khawatirnya seperti Jangan itu. sampai, makanya ini diingetin Cak Iping di episode Cak Pajak ini. Jadi kalau memang dia nggak ada yang dipotong gitu PPh 21-nya, untuk SPT masa Januari sampai November memang tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT PPh 21, tapi Desembernya jangan lupa gitu ya. Kita ingatkan hari ini ya. Kita ingatkan di episode kali ini. Nah, emang kenapa sih Cak Iping harus dilaporin SPT PPh 21 Desembernya? Sekalian nggak usah lapor gitu ya. Sekalian nggak usah ngapain kok Januari November nggak lapor, tiba-tiba Desember ini lapor gitu ya. Ya normatifnya ya nanti kalau nggak lapor kena denda gitu ya. Itu benar. Sanksi administrasi ya. Karena walaupun besarannya memang 100.000 ya. 100.000. Ini konsekuensi yang paling
paling gampang nanti terlihat nanti kalau Cak Daning yang punya kewajiban PP21 tidak melaporkan masa Desember di Januari, maka nanti muncul denda 100.000 ya nih Gigi ya. Iya, untuk keterlambatan. 100.000 sih kalau tidak PPN kan 500, kalau Iya. tahunan OP 100.000, kalau tahunan badan 1 juta seperti itu. Jadi jangan sampai terlambat lah. Nggak perlu bayar 100.000 ya kalau nggak perlu seperti itu Ya ya. karena wajib ya, Karena jadi lupa kalau aja. lupa ya pasti akan ada sanksi administrasinya ya Cak Iping ya. Jadi itu yang pertama ya, kalau misalkan nggak lapor kena sanksi karena Iya, ini betul. wajib. Jadi sebaiknya ya harus lapor lah karena diwajibkan. Terus gimana? Apalagi nih Cak Iping, kenapa sih harus lapor Oh iya, SPT memang PPh 21 kalau Desember? 21 Desember itu ada perbedaan dengan SPT masa-masa sebelumnya, walaupun waktu lapor ya. Kalau misalkan kawan pajak itu kondisinya tiap bulan lapor sudah melakukan pemotongan gitu ya, itu kan di Desember itu ada memang penghitung 2 bagian ya, gitu ya. Ada bagian untuk menghitung satu masa pajak Desember saja, tetapi ada satu bagian yang untuk menghitung pemotongan dan pembayaran PPh selama 1 tahun pajak. Gitu ya. Jadi untuk masa Desember itu memang selain untuk melaporkan yang masa Desember, juga untuk melakukan evaluasi lah ya, evaluasi pemotongan, penghitungan pemotongan kita ke karyawan, pembayaran kita Pak, untuk masa-masa yang 1 tahun pajak. Nah, manfaatnya apa? Ketika kita dalam 1 tahun pajak itu ada yang ternyata kelewat, belum kita melakukan pemotongan, itu kan bisa dilakukan pembetulan seperti itu. Itu adalah satu manfaatnya. Jadi kalau pun ada kurang bayar ya memang harus dibayar seperti itu. Jadi ada perhitungan ulang gitu ya istilahnya. Kadang-kadang ya. kita lupa di bulan tertentu kita memberikan bonus seperti itu, kita belum melakukan betul. pemotongan. Iya. Ketika penghitungannya bonus kan agak berbeda ya, di setahun ditambah dulu dengan penghasilan bulan itu, kemudian setahun kan, kemudian dilakukan. Nah itulah pokoknya nanti kalau ada yang kelewat seperti itu bisa dilakukan Penghitungan pembetulan. ulang, dievaluasi lagi gitu ya melalui SPT masa PPh 21 Iya, betul, masa masa Desember Desember, gitu. Nah, terus tadi apalagi? Ada lagi nggak Oh yang iya, beda? ada yang beda. Ada gitu. yang beda ya di Ada kalanya wajib pajak itu memang statusnya tidak wajib lapor SPT tahunan ya. Ada kan wajib pajak cabang. Gitu. Iya, Ada wajib pajak cabang. Itu kan dia yang lapor SPT tahunan itu kan pusatnya atau wajib Iya. pajak KSO. Seperti itu Iya, kan wajib pajak kan yang laporkan wajib pajak induknya seperti itu. Nah, untuk wajib pajak seperti ini untuk pelaporan SPT masa Desember itu harus menambahkan yang namanya pelaporan daftar biaya cabang. Gitu ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan di cabang itu menjadi lampiran dari SPT masa 21 Desember gitu ya. Yaitu biaya-biaya yang di cabang gitu ya. Di cabang itu meliputi misalkan ada gaji di cabang, itu harus dilaporkan di 21 cabang. Kemudian ada misalkan biaya transportasi yang di cabang. Kemudian ada biaya sewa yang di cabang. Kemudian ada misalkan ya biaya pemasaran promosi di cabang. Itu harus dilaporkan di pelaporan daftar biaya. Itu ditambahkan di pelaporan masa Desember. Kalau masa-masa sebelumnya tidak ada. Ya, ini khusus untuk WP cabang dan KSO dan sejenisnya yang memang dia tidak melaporkan SPT tahunan seperti itu ya. Ini yang agak berbeda. Betul, ini juga kadang lupa Cak Iping kalau untuk melaporkan daftar biaya ini, Iya, kadang cabang itu ada yang lupa kalau harus melaporkan juga. Karena padahal harus diisi dong. Kalau misalkan ada, Betul. itu kan diisi berapa nominalnya dan itu kadang-kadang wajib pajak terlewat nih. Nah, soal Ada lagi gitu ya Desember. Aduh, ada lagi. Ada Desember. lagi Memang baik. awal tahun ini apa PR-nya banyak ya. PR-nya kok kayaknya Iya. banyak, tapi nggak apa-apa kan Iya. di Cak Pajak ini kan diingetin. Iya. Jadi bisa bikin pointers nih. Apa Iya. saja sih to do list saya Iya. gitu. Apalagi Cak Wajib Iping? pajak pemotong harus membuat bukti potong Oh, bener PPh. banget, Ini dilakukan iya. di SPT masa Desember. Desember. Jadi untuk yang pegawai tetap ya, artinya kalau ada bukti potong yang memang harus dibuat tiap masa. Iya. Gitu ya, pembayaran pemotongan tiap masa. Tapi kalau untuk yang pegawai tetap baik PNS maupun swasta ini membuat bukti potong di SPT masa Desember. Gitu ya.
membuat rekap penghasilan karyawan selama 1 tahun, kemudian mengisikan isian-isian tambahan-tambahan lain, biaya, insentif, kemudian membuat bukti potong. Untuk yang swasta membuat bukti potong A1, Mhm. untuk yang bendahara pemerintah membuat bukti potong A2 gitu ya. Ini dilakukan di SPT masa Desember gitu ya, pembuatan bukti potong. Kemudian segera diberikan ke karyawannya untuk betul. dapat Laporkan SPT melaporkan SPT tahunan. tahunan. Iya, kadang tuh ada wajib pajak datang ya, Cak Iping ya, karyawan gitu, mau Iya, lapor SPT tahunan, datang ke sini minta tolong gitu ya. Terus waktu ditanya pekerjaannya apa, karyawan. Oh baik, mana bukti potongnya? Lah belum belum ada. ada, Padahal padahal sudah Maret akhir ya. Maret. Iya, Waduh, iya. terus Iya, gimana gitu. padahal untuk pembuatan bukti potong itu bisa dilakukan sejak Januari ya. Mm-mm, Itu di SPT mm-mm. masa Desember itu sudah bisa Oh, dilakukan Januari. Memang harusnya sudah bisa dilapor. iya, Memang harus dibuat pemberi kerja dibuat dibuat. terus Iya, dibagikan. dibagikan gitu ya. Diserahkan Seperti kepada heeh. karyawannya sesuai ini ya, yang dipotong siapa. Nah itu jangan Mm-mm. lupa, jangan sampai nanti ketika Iya, betul. karyawan tuh mau lapor SPT kok belum Iya, punya bingung gitu, kita ini sudah mau Maret lapor kok belum apa ada bukti ini. potongnya. Seperti itu ya. Mau Heeh, laporan heeh. apa. Nah Seperti itu. ya, tapi Cak Iping ini kan tadi nyambung sama pelaporan SPT Iya, tahunan ya, heeh. Cak Iping ya, nih pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya gitu, Iya, ada karyawan datang mau lapor SPT heeh. tahunan, Online kan bawa ini minta bantuan aja minta yang isi asistensi bantuan, aja ya. Heeh. maksudnya kan lapornya online. Mm-mm. Ke sini tuh bawa bukti potong, udah bener nih, udah Iya, bener ya, bawa bukti potong. Tapi ketika kemudian kita bantu asistensi, itu dia iya, sampaikan, loh, loh, kok ada yang salah sama bukti potongnya? iya, Salah iya, iya. gimana, Pak, Bu? Saya tanya Iya, kan gitu. Salah gimana? Loh nih tanggungan saya tuh nggak segini gitu. Misalkan kan ada PTKP itu iya, iya, namanya kan iya, di iya. situ, di bukti potong penghasilan tidak kena pajak. Nah, Heeh. kok saya itu harusnya tuh anaknya 2 gitu. Kok Oh, di ada bukti dua. potong saya kok Kok cuma cuma dihitung satu gitu 1 ya? gitu. Jadi nggak match ketika melakukan dibantu asistensi Iya, pelaporan mm-mm. SPT sama bukti potongnya tuh nggak match Iya, akhirnya. iya, iya. Karena berdasarkan keterangan misalkan dia K2, tapi di bukti Di potongnya potongannya K1. K1 gitu Nah, ya. kan jadinya berbeda. Pajaknya lebih besar ya, karena Nah, pengurangnya kan harusnya pengurangnya lebih besar, lebih pajaknya besar. lebih kecil ya. Nah, itu jadi wajib pajaknya protesnya ke yang membantu asistensi. Kan ini Iya, terus saya iya, harus iya. bagaimana Iya, gitu cek loh. tinggi. Iya, iya, betul, Nah, betul. Jadi gimana tuh memang Cak itu Iping? kondisinya kalau PPh 21 itu kan Mm-mm. dilakukan pemotongannya itu kan oleh pemberi kerja ya, gitu Iya, ya, pemberi kerja. Jadi yang melakukan pemotongan menghitungnya pemberi kerja. Artinya kalau kita ada perubahan status seperti itu, mm-mm. PTKP gitu ya, itu kita harus sampaikan ke pemberi kerja, ke bagian keuangan perusahaan seperti itu. Saya apa namanya, anaknya sudah 2 seperti itu ya. Mm-mm. Eh, jadi sebenarnya pengurang pajak saya itu lebih besar. Artinya Mm-mm. kalau pengurangnya besar, pajaknya lebih kecil gitu Betul. ya. Nah, itu harus disampaikan ke pemberi kerja, ke yang motong gitu ya. Disampaikannya harus pengaturan tentang PTKP itu adalah sesuai dengan kondisi awal tahun. Nah, ini mumpung Januari ya, Oh mumpung iya iya Januari ya, gitu kita ya. ingetin. Cak pajak yang statusnya berubah gitu ya. Dulu belum menikah kemudian Dulu menikah sendiri gitu ya. sekarang Anaknya menikah. 1 nambah 2. Iya, Ini harus segera memberitahukan ke pemberi pemberi kerja. kerjanya ya, pemotongnya. Ini status saya berubah, jadi mulai tahun ini gitu ya. Mm-mm. Saya PTKP-nya nambah, jadi pajak saya tolong dihitung ulang. Ini harus dilakukan Mm. di masa Januari gitu ya. Karena kan penghitungan PP 21 itu kan sudah dilakukan penghitungan di awal tahun untuk 1 tahun ke depan. Ya. Seperti itu ya. Karena memang kalau nggak diinfokan ya nggak tahu Nggak mungkin. tahu gitu ya, gitu ya. Bagian Ini gajinya nih lumayan nggak loh ngerti. mengurangi pajaknya loh Iya. ya. Jadi seperti itu. Iya ya, Cak Ipin kan kalau nambah kan ada tambahan Iya, PTKP PTKP-nya gitu ya. 4,5 4,5 juta. juta. Misalkan nambah tanggungan 4,5 juta, lo Iya, lumayan iya. untuk ngurangin pajak penghasilannya. Iya. Nah, itu tadi disampaikan sama Cak Iping nih, Cak Daning semua ya. Kalau
ya dilaporkan ke pemberi kerjanya bagian yang apa ya, ngitung gaji pajaknya lah ya, ngitung pajak lah ya, keuangan soal negara keuangan sebenarnya. gitu ya. Laporkan kalau memang statusnya sudah mengalami perubahan Ya, misal. harus di awal tahun ya, karena statusnya PTKP itu melihat Betul. dari kondisi awal tahun. Nggak bisa nanti tengah tahun baru ingat gitu ya, susah nanti bendara ngitungnya. Ngitungnya Ya, susah bagian ini yang keuangannya ngitung ya. bagian keuangan soal pajak-pajaknya gitu bingung ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan ada perubahan status, ayo segera disampaikan di awal tahun biar nanti perhitungan pajaknya tuh tepat, Ya, pemotongannya tuh tepat. Oke, terima kasih Cak Iping sudah berbagi Cap. informasi nih sama Cak Dani pemirsa setia Cak Pajak ya. Jadi perlu diingat bahwa untuk SPT masa PPh pasal 21 masa Desember itu meskipun selama ini tidak ada pemotongan pajak PPh 21 tetap harus dilaporkan untuk masa Desember. PPh pasal 21 untuk masa Desember dan pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan Januari. Ya, gitu ya. Jangan lupa, dan kalau misalkan Cak Dani semua gitu masih bingung gitu ya, bisa loh melakukan konsultasi ke kantor pajak terdaftar, bisa datang ataupun bisa chat melalui Telegram. Dan ingat, segala layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke. Terima kasih Cak Iping, kita sudah cangkruan hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya gitu ya. Oke, melaku di tunjungan, maafkan daku jika ada kekurangan. Cak Pajak, cangkruan pajak kan Wil Jatim Siji Wani. Sampai jumpa.